Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan komen dari teman kita. Oke. So di sini ada yang bilang seperti ini ya. Teladannya kalian ini jadi hebat banget ya untuk semua pahlawan devisa pejuang keluarga yang ada di negara Singapura. Jadi dikasih jempol nih teman-teman ya, alhamdulillah ya, jangan besar kepala, pokoknya tetap ilmu padi teman-teman. Oke, so saya lanjut lagi. Penduduk negeri baik, slip pribadi, profesi, sampai makanan favorit dan kiriman ke keluarga di kampung jadi liputan. Itu pun jadi bangunan atau enggak masih tetap seru jadi konsumsi berita medsos dalam negeri. Hati-hati yo di negeri orang. Ya, terima kasih ya. Jadi di sini enggak ada namanya ya teman-teman. Dan di sini kenapa ada orang yang benar-benar ngasih kita support meskipun hanya berkata seperti itu ya, ibaratnya support buat kita semua yang saat ini sedang berjuang di negara Singapura ataupun di mana aja, entah itu di Hong Kong atau Malaysia ataupun di Taiwan ya. Karena apa teman-teman? Yaitu tadi di negara Indonesia, misalkan kalau kita bekerja dalam waktu 1 tahun 2 tahun, apakah ada gaji yang sama dengan saat ini yang ada di Singapura? Ya, susah banget cari gaji yang standar seperti yang ada di Singapura saat ini. Rata-rata gaji untuk pemula berapa sih Mbak Aseh? Ya, saya jawab, rata-rata untuk gaji pemula saat ini yang ada di Singapura itu sudah mencapai 6 juta lebih. Hampir 7 juta Mbak. Itu yang masih pemula, masih masih fresh. Coba bayangkan, kalau kalian kerja di Indonesia, kerja apa coba dengan gaji yang seperti itu? Ya, kalau kalian nggak kuliah, nggak bakalan dapat gaji yang sebesar itu teman-teman. Ya, susah banget. Saat ini untuk teman-teman yang masih punya kesempatan, yang masih muda, ya mungkin umur kalian sudah di antara 23 tahun sampai 40 tahun, ayo daftarkan diri kalian ke PT yang resmi untuk ikut proses ya, belajar di PT. Karena apa? Kalau misalkan untuk teman-teman yang masih baru, yang masih pemula, kenapa di sini saya menyarankan kalian semua untuk masuk ke PT? Karena nggak ada ruginya teman-teman. Kalau misalkan masuk ke PT itu sudah pasti nantinya akan ikut belajar bahasa Inggris. Di PT akan diajari cara ngomong bahasa Inggris. Dan di PT nanti kalian akan diajarkan tentang tata cara kerja di Singapura. Seperti halnya apa? Banyak sekali teman-teman. Ya, karena kerja di Singapura itu nggak sama seperti di Indonesia. Di Singapura kita dituntut untuk cepat-cepat bikin kerja. Semuanya harus serba cepat teman-teman. Meskipun jalan kaki juga harus cepat. Coba nanti kalian perhatikan buat teman-teman yang baru pertama kali datang bekerja ke Singapura. Nanti kalau kalian mau belanja ke pasar atau entah kalian mau keluar rumah, mau pergi kemana kayak gitu. Coba kalian perhatikan. Orang jalan kaki itu semuanya jalannya pasti cepat teman-teman. Ya. Dan di Singapura teman-teman itu benar-benar kita dituntut untuk bersih. Semuanya. Kadang ada juga yang mungkin majikannya itu seperti ini teman-teman. Jadi tempat-tempat mana yang sekiranya berdebu itu pasti akan disepertikan ini. Dan kalian mungkin ya orangnya yang baperan kayak gitu pasti merasa nggak enak. Atau mungkin kalian akan di situ merasa nggak betah. Kenapa sih majikanku harus seperti ini kayak gitu. Tapi hal seperti ini jangan dipikir. Hal seperti ini sudah biasa teman-teman. Ya biasa. Yang penting kalian kerja di rumah majikan itu kalian punya rasa tanggung jawab. Yang penting kalian itu rajin. Yang penting kalian jujur ya. Kalau majikan mau apa aja yang penting nggak main fisik kayak gitu. Yang penting kalian kerja di rumah majikan gaji itu lancar. Yang penting kalian dikasih makan yang cukup. Yang penting kalian dikasih jam istirahat yang cukup. Nah ini yang nomor 3 ini yang jadi masalah kadang. Kadang ada juga yang jam istirahatnya itu nggak cukup. Kadang jam istirahatnya suka molor-molor. Apakah hal ini masih ada di Singapura? Ada. Tapi jarang banget yang komplain ke MOM. Jarang banget. Karena apa?
Kalau misalkan komplain, itu kadang juga responnya itu benar-benar slow banget teman-teman. Karena apa? Di MOM sana juga banyak sekali menangani masalah-masalah Mbak TKW, itu banyak sekali. Jadi kalau misalkan hanya masalah jam istirahatnya molor lah, atau masalah kurang makanan lah kayak gitu, biasanya respon dari MOM itu sangat-sangat slow. Ya, jadi di sini misalkan suatu saat nanti buat teman-teman semuanya yang jam istirahatnya kurang, mungkin makanan kalian juga kurang ya. Hal seperti ini saya sudah melalui semuanya teman-teman ya. Saya bisa melalui semuanya karena apa? Saya mencoba bertahan karena saya nggak mau yang namanya pindah-pindah majikan. Kalau pindah-pindah majikan itu sudah pasti harus memulai lagi dari awal. Harus kena potongan lagi oleh agent yang ada di Singapura. Dan saya nggak mau seperti itu terjadi teman-teman. Tapi setelah finish 2 tahun, akhirnya saya ngomong sama majikan bahwasanya saya nggak akan continue lagi. Kenapa? Saya bisa ngasih alasan yang tepat bahwasanya saya mau pulang dulu ke Indonesia. Waktu itu memang saya mau pulang dulu ke Indonesia teman-teman. Saya mau istirahat. Setelah itu barulah saya proses lagi ke Singapura. Ya, seperti itu. Jadi di sini misalkan buat kalian semua yang nantinya setelah sampai di rumah majikan kalian mungkin menemui masalah apapun itu, ya, kalian harus benar-benar yang bisa namanya kalian cari teman yang bisa diajak sharing. Kayak gitu ya. Mbak, saya itu dapat masalah seperti ini, ada masalah di rumah majikan. Kadang ada juga yang majikannya itu pelit, majikannya itu suka marah-marah, majikannya itu suka komplain, majikannya itu pokoknya apapun tuh serba kepengennya cepet, kayak itu ada. Jadi di sini buat kalian semua yang saat ini masih ada di PT ya, saya sarankan dekatkan diri selalu sama Allah, minta sama Allah, kalau bisa kalian tambahkan sholat malam Mbak. Agar apa? Agar nantinya kalian setelah sampai di Singapura itu majikan tuh benar-benar orangnya itu baik. Baik gak hanya di luarnya, tapi di dalamnya juga baik, kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi nggak mudah bekerja di Singapura, dibalik gaji yang gede dengan gaji yang begitu besar, itu pasti ada perjuangannya juga yang sangat besar ya. Nggak gampang, harus sabar, benar-benar sabar. Kalau nggak sabar ya mental, pasti gagal, balik lagi ke agent, kena lagi potongan, harus nunggu lagi majikan yang baru. Harus menunggu berapa lama? Tergantung. Ada yang 1 bulan, ada yang cepat tuh 2 minggu, ada yang cepat lagi, cuman 3 hari sudah dapat majikan. Tapi kalau sedang apes, nunggunya sampai berbulan-bulan di potongannya semakin banyak. Nanti yang rugi kalian sendiri teman-teman. Ya, memang nggak gampang. Kerja di luar negeri kalau bisa di saat kalian keluar dari rumah jangan sampai membawa masalah dari rumah. Ya, kalau kalian punya masalah dengan entah suami, entah orang tua, entah saudara, minta maaf dulu. Selesaikan masalah kalian dulu, setelah itu kalian baru melangkah keluar dari rumah, masuk ke PT, semoga saja semuanya akan berjalan dengan lancar. Kalau kalian berangkat dari Indonesia, ya, keluar dari rumah, sudah membawa masalah, nanti ujung-ujungnya setelah sampai di Singapura, pasti dapat masalah dari majikan. Seperti itu banyak sekali teman-teman ya. Dan ingatlah teman-teman ya, bahwasanya kalau misalkan kalian nggak punya yang namanya tekad, nggak ada niat sama sekali, mau sampai kapanpun hidup kalian juga nggak bakalan berubah ya. Kalau kalian benar-benar orangnya mutung, ya udahlah, kehidupan memang seperti ini. Tapi ada juga yang punya greget, bismillah, saya masih muda, mumpung saya tenaganya masih kuat, saya harus mendaftar ke PT, misalkan di daerah Jawa Timur, atau misalkan kalian dari Jawa Tengah, atau mungkin dari Jawa Barat. Bismillah, niat, pokoknya benar-benar niat dengan hati yang tulus, ingin mencari rezeki yang halal untuk keluarga, untuk merubah nasib, untuk masa depan anak, insya Allah akan diberikan kemudahan. Tapi ada juga yang masih takut-takut ya, karena apa? Belum pernah punya pengalaman menjadi ART selama di Indonesia. Tapi di sini teman-teman ya, saya sendiri sebenarnya
saya ini juga belum pernah punya pengalaman sama sekali sebagai ART di Indonesia. Tapi apa? Karena saya itu mikir teman-teman, oh iya, kalau saya kerja di Indonesia, nanti mentok-mentoknya 2 tahun nikah. Setelah nikah, terus belum dapat modal. Terus nanti bingung lagi, harus kerja lagi, harus berpisah lagi dengan anak, dengan suami. Makanya waktu itu teman-teman, saya lulus SMK, langsung saya itu mendaftar ke PT. Kayak gitu teman-teman. Tapi di sini saya lewat jasa sponsor ya. Jadi di sini buat kalian semua yang masih bingung gimana sih cara kerja ke luar negeri menjadi seorang TKW, khususnya untuk tujuan Singapura. Kayak gitu. Kalian bisa cari yang namanya informasi mungkin dari tangga atau teman, atau kalian bisa cek di website yang ada di daerah kalian. PT resmi, mungkin daerah Malang atau Ponorogo atau mana aja. Pasti di situ ada teman-teman. Terus coba kalian chat ya, kalian tanya kayak gitu. Dan di sini saya kasih bocoran ya, untuk kerja ke Singapura biasanya itu dapat uang saku dari PT teman-teman ya. Itu biasanya ada yang mendapatkan 3 juta, ada juga yang mendapatkan 4 juta. Kalau dari pihak jasa sponsor saat ini itu ya maksimalnya cuma 3 juta. Ya kalau minimal 2 juta itu Singapura. Dan untuk potongan gaji itu beda PT, beda potongannya ya Mbak. Nanti kalian harus tanya sendiri setelah kalian masuk mendaftar di PT tersebut ya. Dan kalian harus ingat bahwasanya kalian kalau sudah melangkah keluar dari rumah, kalau kalian benar-benar sudah niat, yaitu harus niat yang sungguh-sungguh. Jangan sampai maju mundur. Akhirnya kalau kalian niatnya itu baru setengah-setengah ya kayak gitu, ujung-ujungnya apa? Setelah masuk di PT dapat mungkin 2 minggu atau dapat 1 bulan. Akhirnya MD. Akhirnya apa? Mengundurkan diri. Apakah mengundurkan diri tidak dikenakan denda? Sudah pasti akan dikenakan denda oleh PT teman-teman. Misalkan kalian sudah proses medikal, sudah pasporan, itu mahal banget dendanya Mbak ya. Ingat, jangan sampai setelah kalian ikut proses medikal, ikut proses pasporan, terus akhirnya MD. Sayang, karena apa? Kalian kepengen misalkan merubah nasib, tapi baru aja sampai di PT 1 bulan. Memang prosesnya seperti itu, numpang di PT itu bagaikan di penjara ya. Semuanya perempuan semua. Tapi itu memang prosesnya seperti itu Mbak. Dinikmati, dijalani dengan ikhlas dan sabar. Nggak gampang. Ya memang seperti itu prosesnya. Apalagi nanti kalau sudah sampai di rumah majikan, kalian harus bisa yang namanya menghandle semua pekerjaan yang ada di rumah majikan dengan sendiri. Kalian harus cepat. Harus benar-benar cepat teman-teman. Kerjanya dituntut untuk cepat. Dan misalkan kalian nantinya yang tinggalnya di rumah banglo, ya Allah, pasti kerjaan kalian itu bakalan banyak banget, nggak akan pernah ada habisnya. Di situ bakalan kalian merasa capek banget. Karena apa? Jam istirahat kurang, pekerjaan numpuk, semua dikerjakan sendiri. Terus pasti kalian harus nyuci mobil. Kadang di rumah banglo ada juga anjingnya teman-teman ya. Jadi di sini buat kalian semua harus semangat. Saya di sini bukan berarti nakut-nakutin kalian ya. Justru saya berbagi apa yang sudah saya rasakan selama saya bekerja di Singapura. Seperti itu teman-teman. Memang nggak gampang. Orang kalau mau sukses mencari gaji yang besar, pasti resikonya juga besar ya. Tinggal kitanya aja, ini orangnya sabar apa enggak, telaten apa enggak, kayak gitu. Dan kita juga harus ingat bahwasanya kita kerja ke luar negeri, memang tujuan kita itu kepengen menjadi orang yang sukses. Makanya di sini saya harus bisa melewatinya semua ini. Meskipun rasanya benar-benar berat, memang di awalnya itu berat teman-teman. Tapi setelah kalian jalani setiap hari kalian jalani, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Oke? Jadi di sini buat kalian semua, entah pekerjaan kalian itu mau nantinya banyak
atau mungkin sedang-sedang aja atau biasa kayak gitu, harus dijalani penuh dengan rasa ikhlas. Karena apa teman-teman? Misalkan di situ kalian merasa, ya Allah pekerjaannya banyak banget, terus akhirnya menjadi beban, akhirnya menjadi pikiran. Terus akhirnya apa teman-teman? Kalau kalian sudah terbebani dengan masalah pekerjaan yang numpuk dan kalian menjadi pikiran, akhirnya apa? Yang diserang fisik. Jangan sampai hal ini terjadi pada teman-teman saya semuanya. Kalau kalian mampu, kalian jalani. Kalau kalian nggak mampu, kalian ngomong sama majikan, maaf mem, saya mau balik ke agent, saya mau pindah majikan, saya nggak sanggup bekerja di sini. Ngomong dengan jujur. Jangan mencoba bertahan kalau kalian benar-benar nggak mampu. Oke, saya benar-benar ngasih saran yang terbaik buat kalian semua. Agar kalian nantinya tetap sehat di sana, tetap bisa mencari rezeki untuk keluarga kalian dan juga untuk kalian pastinya, untuk masa depan anak kalian juga pastinya. Ya, semoga saja semuanya mbak-mbak yang ada di Singapura selalu diberikan kesehatan, selalu dimurahkan rezekinya, dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan ya. Oke teman-teman, jadi di sini misalkan buat kalian semuanya nantinya kalian sudah dapat off day dan kalian itu bingung. Kata Mbak Ase itu kalau buka rekening harus pergi ke City Plaza. Itu City Plazanya di mana? Ada di lantai 1 di dekat toilet, oke? So, buat kalian semua yang ingin buka rekening, itu persyaratannya hanya bawa WP, paspor dan juga uang. Buat kalian semua, jangan lupa nantinya setelah kalian menerima ATM dan buku rekening, kalian harus mengganti PIN baru ke Raffles Place. Di sana banyak sekali mbak-mbak Indonesia, kalian bisa minta tolong, oke? Pasti akan ditolong. Semua mbak-mbak Indonesia di sana pada baik-baik. Minta tolong aja ngomong, Mbak, saya bulan lalu baru aja buka rekening dan mau mengganti PIN baru. Nah, ajarin ya Mbak ya, kayak gitu pasti nanti diajarin. Oke teman-teman, semoga sharing dari saya hari ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat kalian semua. Dan gak lupa juga, misalkan kalian ingin bertanya entah tentang soal apapun itu, tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Gak lupa juga, di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Semoga nanti kalian semua bisa selesai sampai finish kontrak. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.